Haleluya, puji Bapa Yahweh, Shalom. Selamat pagi ya buat kita semua. Bapak Ibu, sebelum kita membaca, memeditasikan kebenaran firman Tuhan, saya mau ada satu eksperimen. Satu eksperimen tapi nanti untuk menunjang firman kita ya. Yuk coba kita nyanyi dulu. Kitab sucinya taruh dulu, kita nyanyi satu ya lagu yang gampang. Hari ini kurasa bahagia. Pakai tepuk tangan Bapak Ibu ya. Pakai tepuk tangan. Ntar Bapak Ibu nyanyi, tepuk tangan. Saya mau nanti Bapak Ibu tepuk tangan. Setelah itu saya yang tepuk tangan. Ya kita nyanyi ya. Lagu yang gampang aja. Pakai tepuk tangan ya. Sekarang saya juga pakai tepuk tangan, lihat. Oke, cukup. Itu aja. Haleluya. Terima kasih. Ya, saya hanya ingin kasih eksperimen aja dan ternyata benar. Ya. Oke, sekarang kita buka Bapak Ibu dari kitab Lukas. Lukas ada 3 bacaan yang akan kita baca. Lukas 24 ayat 13 sampai 16. Lukas 24 ayat 13 sampai 16 ya. Kita baca ada 3 bagian bacaan nanti setelah Lukas dari Yohanes. Lukas 24 ayat 13 sampai 16. Kita baca sama-sama seperti yang tertulis di depan. Dan pada hari itu, tampaklah 2 orang dari antara mereka sedang pergi ke sebuah desa yang bernama Emmaus, yang berjarak 60 stadia dari Yerusalem. Dan mereka berbicara seorang terhadap yang lain tentang semua yang telah terjadi itu. Dan terjadilah ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, Yesus sendiri sambil mendekati, dia juga berjalan bersama mereka. Namun mata mereka terhalang, sehingga mereka tidak dapat mengenali dia seutuhnya. Haleluya, ada lagi dari kitab Yohanes, Bapak Ibu ya. Dari kitab Yohanes ayatnya yang Yohanes 20 ayatnya yang ke-14 sampai ke-16. Yohanes pasal 20 ayat 14 sampai 16. 3, 2, 1. Dan setelah mengatakan hal-hal itu, ia berpaling ke belakang dan melihat Yesua sedang berdiri. Tetapi dia tidak mengetahui bahwa itu adalah Yesua. Yesua berkata kepadanya, "Hai wanita, mengapa engkau menangis? Engkau itu mencari siapa?" Karena mengira bahwa dia adalah tukang kebun. Dia berkata kepadanya, "Tuan, jika engkau telah membawa dia, katakanlah kepadaku di manakah engkau telah meletakkan dia, maka aku akan mengambil dia." Yesua berkata kepadanya, "Hai Maria." Sambil menoleh, maka dia berkata kepadanya, "Rabi." Itulah yang disebut guru. Satu lagi Yohanes 21 ayatnya yang ke-1 sampai 3. Yohanes 21 ayat 1 sampai 3, 3, 2, 1. Sesudah hal-hal ini, Yesua menampakkan dirinya lagi kepada para murid di tepi danau Tiberias. Dan beginilah dia menampakkan dirinya. Simon Petrus dan Thomas yang disebut Didimus, dan Natanael dari Kana, Galilea, dan anak-anak Zebedius, dan 2 orang lainnya dari antara para muridnya itu sedang ada bersama-sama. Simon Petrus berkata kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan."
Mereka kepadanya, kami juga pergi bersamamu. Mereka keluar dan langsung naik ke dalam perahu. Dan pada malam itu mereka tidak menangkap apapun. Haleluya. Silakan duduk, Bapak Ibu yang dikasihi. Ya, puji Bapak Yahweh ya. Banyak yang sedang lelah ternyata ya. Tapi puji Bapak Yahweh di sini juga para murid Yesua juga mengalami kelelahan. Ya. Jadi biar kiranya firman Bapak Yahweh menjawab buat kita semua yang sedang lelah. Ya. Karena namanya juga manusia ya, bisa lelah. Tapi puji Bapak Yahweh di hari-hari yang seperti ini kita sudah merayakan 3 hari raya pertama di awal Bapak Ibu. Mulai dari hari raya Paskah, lalu setelah itu hari raya roti tidak beragi, dan terakhir hari raya buah sulung ya. Puji Bapak Yahweh, minggu lalu boleh terakhir ya kita rayakan hari raya buah sulung. Dan setelah itu berjalan menunggu penantian. Penantian yaitu hari raya Pentakosta. Ya. Ini kita sedang berjalan momen menuju ke hari raya Pentakosta, Bapak Ibu, yang dirasakan para murid sama letih, lelah. Ya, kita sedang menuju ke perjalanan hari raya Pentakosta. Para murid juga sedang menuju ke hari raya Pentakosta, lelah. Lelah, dan puji Bapak Yahweh hari ini sebelum kita menuju ke arah khotbahnya, ada beberapa hal ya, ada beberapa hal yang pengen saya ceritakan. Ya, kita punya yang pertama nih, kita punya Facebook Bapak Ibu. Kita punya Facebook dan kita di situ suka setiap hari ya kita kasih bahan bacaan untuk dibaca, dan itu ternyata yang rame bukan kita, yang rame orang lain. Orang lain ya, ada yang sesama penyembah Yahweh dengan umat yang tidak menyembah Bapak Yahweh. Dan ramenya saya nggak tahu, saya baru buka tadi pagi masih rame. Masih rame, jadi Bapak Ibu kalau nggak salah hari Selasa ya. Hari Selasa ada ini kan, ada ada bacaan Bapak Ibu ya. Ada bacaan tentang dari kitab Amsal. Amsal 16 ayat 7, coba kita baca ya. Ini yang masih menjadi rame, hot topic di renungan kita di Facebook. Jikalau jalan seseorang berkenan kepada Yahweh, bahkan musuh-musuhnya dibuatnya berdamai dengannya. Ya, ada orang yang tidak setuju. Jadi katanya musuh-musuhnya itu adalah diri kita sendiri. Ya. Yang dimaksud dengan musuh-musuh di sini adalah diri kita sendiri. Musuh terbesar adalah diri sendiri. Iya apa? Enggak? Bapak Ibu memusuhi diri sendiri? Firman Tuhan, Torah katakan pertama, kasihilah Yahweh. Yang kedua, kasihilah sesamamu seperti, berarti diri sendiri harus dikasihi atau harus dimusuhi? Jadi istilah diri sendiri, musuh terbesar, musuh ya, saya bilang musuh. Musuh terbesar adalah diri sendiri, itu ajaran seberang. Ya, diri sendiri bukan dimusuhi, tetapi segala keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup dilawan, bukan dimusuhi. Ya, jadi musuh terbesar adalah diri kita sendiri, itu seberang. Ya, ajaran seberang. Jadi dulu kan kita juga pernah belajar tentang kiamat kan? Kiamat, bahkan orang Kristen pun
sering mengatakan hari ini mendekati hari kiamat. Padahal kiamat itu juga ajaran seberang. Dalam kitab suci kita tidak ada istilah kiamat. Waktu itu kan sudah kita buktikan kan. Ada satu kata kalimat kiamat, tetapi itu harusnya sampai selama-lamanya, bukan sampai kiamat, ya. Kalau Bapak Ibu mau coba cari kan di mana aplikasi kitab suci itu, coba cari kata kiamat, hanya ada di kayak kitab versi ILT, ya. Versi ILAI nggak ada kata kiamat, ya. Jadi itu ajaran seberang, ya. Udah cukup Bapak Ibu. Udah cukup kita dulu pernah memakai Tuhannya sesembahan orang lain. Jangan ajarannya dibawa lagi masuk ke sini, ya, ke dalam penyembah Bapa Yahweh, ya. Oleh karena itu jangan kita memusuhi musuh, ya. Jangan kita memusuhi diri sendiri, ya, karena itu adalah ajaran seberang. Bapa Yahweh menghendaki kita, bahkan musuh kita aja, Yesus ajarkan kasihilah musuhmu, ya. Masa musuh aja dikasihi, masa kita mau memusuhi diri kita sendiri, ya. Jadi itu ajaran seberang dan itu masih rame. Nah, ramenya cuman yang saya sayangkan dari penyembah Yahweh dan juga pembelajaran bagi kita semua, kalau kita menulis nama Tuhan, jangan nulis YHWH, ya. Jangan nulis, karena kita pakai bahasa Indonesia, ya. Jangan kita nulis Bapak YHWH, jangan. Tapi tulislah lengkap Bapak Yahweh, ya. Karena YHWH itu hanya berlaku bagi tulisan Ibrani, Yod He Waw He. Kalau YHWH dalam bahasa kita orang nanti bingung. Jadi tulis aja lengkap Bapa Yahweh, jangan Bapa YHWH, ya. Sama seperti kita menulis surat KPD YTH BPK DES. Nggak boleh seperti itu. Tetapi harus lengkap. Kepada yang terhormat Bapak Daniel Edward Syauta. Ya, ketika kita nulis nih, ya, ketika kita nulis harus lengkap. Supaya apa? Tidak terjadi yang seperti yang sekarang ini sedang rame nih. Katanya kamu menyembah Yahweh. Kok sekarang tulisnya kok menyembah YHWH, ya. Jadi ya itu orang jadi ya intinya menolak nama Yahweh. Cuman ya itu akhirnya diputar-putar terus, jadinya malah ramai sampai tadi pagi, ya. Bagi kita semua kalau nulis lengkap Bapa Yahweh, jangan Bapa YHWH, karena kita berkomunikasi dengan orang Indonesia, ya. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu. Itu yang pertama. Sebelum kita sampai sini nih, masih ada 2 bahasan lagi. Yang kedua, biasanya anak-anak muda di tempat ini saya suka ini, kan kita habis ibadah biasanya ada istilahnya refleksi. Jadi ya, sepenangkapan mereka apa yang kita boleh pelajari dalam selama ibadah ini, ya. Waktu yang terakhir saya menjelaskan tentang konsep pengampunan. Ternyata kayaknya anak-anak muda remaja ini masih pada bingung, ya. Karena waktu itu nggak saya tulis di sini. Dan kemungkinan Bapak Ibu juga masih bingung, ya. Tentang apa? Hutang. Hutang yang harus kita bayar. Ya, tentang hutang yang harus kita bayar sesungguhnya. Yang harus kita bayar kalau tanpa pengorbanan Yeshua, ya. Kalau tanpa pengorbanan Yeshua sesungguhnya berapa yang harus kita bayar, ya. Jadi berapa Bapak Ibu hutangnya? Hutang dosa kita sebenarnya? Coba Matius 18 ayat ke-21. Ini gambaran. Matius 18 ayat 21. Kemudian seraya datang ayat ke-24, Matius 18 ayat 24.
Dan ketika dia mulai mengadakan perhitungan, dibawalah kepadanya seorang penghutang. Berapa? 10.000 talenta. Jadi hutang, dosa yang harus kita bayarkan berapa? 10.000 talenta. Ya, 10.000 talenta. Bagaimana caranya kita bisa membayar? Coba di program Excel-nya, supaya Bapak Ibu juga nggak bingung ya. Kita hitung-hitungan. Pernah kan di sekolah? Diketahui, ditanya, lalu jawab. Diketahui jumlah dosa berapa? 10.000 talenta. 1 talenta, diketahui 1 talenta, ini satuan ya, maksudnya baku. Misalkan sama aja 1 kilo sama dengan 1000 gram. Jadi sekarang diketahui lagi, 1 talenta itu adalah 6.000 dinar. Dan diketahui lagi, berdasarkan kitab Matius 20 ayatnya yang kedua, 1 dinar adalah upah pekerja dalam 1 hari. Ya, ini kita tulis dulu yang diketahuinya ya. Pertanyaannya, berapa lama, turun lagi dikit, berapa lama manusia harus bekerja untuk membayar dosa tanpa pengorbanan darah Yesua? Ya, dari 3 hal yang sudah kita ketahui. Kita jawab. Tadi utangnya berapa? 10.000 talenta. 10.000 talenta kita jadikan dulu ke dinar. Tadi 1 talenta berapa dinar? 6.000 dinar ya. 10.000 talenta kita kalikan 6.000 dinar supaya satuannya jadilah dinar. 10.000 kali 6.000 didapatkan 6 kali 10, 60, nolnya 6. 60 juta dinar. Jadi hutang dosa kita sesungguhnya berapa? 60 juta dinar. Kenapa harus dijadikan dinar? Karena upah pekerja 1 hari adalah 1 dinar. Didapatkan 60 juta dinar atau tadi kan 1 dinar itu upah sehari. Berarti naik lagi yang atas. Berarti 60 juta dinar itu sama dengan 60 juta hari. Kita harus bekerja selama 60 juta hari. 60 juta hari itu berapa tahun? 1 tahun lagi diketahui. 1 tahun berapa? 365 hari. Berarti 60 juta bagi 365 didapatkan kurang lebih 164.000 sekian tahun. Umur manusia sekarang tidak ada yang nyampe 200 saja nggak ada. Ini sampai 1000. 164.000 manusia 164.000 tahun manusia harus bekerja untuk menebus dosanya sendiri tanpa darah Yesua ya. Oleh karena itu kan di dalam kitab Petrus tertulis bukan dengan barang yang fana tetapi dengan darah yang mahal. Kenapa darahnya mahal ya ini? 1 jemaat anak domba Adonai dijadiin 1, umurnya nggak ada yang sampai 164.000. Ya, jadi ya ini, jangan sampai kita tanda kutip cuci darah dengan darah yang lain. Banyak kan umat penyembah Bapa Yahweh sudah ditebus oleh darah Yeshua HaMashiach dengan darah yang mahal, dengan darah domba Yahweh. Akibat hal-hal yang lain mungkin dia tanda kutip cuci darah, pakai darah yang lain, akhirnya menggadaikan imannya kepada Tuhan yang bukan berasal daripada bangsa Israel ya.
ini Bapak Ibu ya, kurang lebih perhitungannya ya. Karena ini kita masih dalam tahap menuju ke dari 3 hari raya, kita masih dalam tahap menuju ke hari raya Pentakosta. Kita masih menunggu kehadiran Roh Kudus. Pada saat itu para murid sedang menunggu, sedang menanti pencurahan dari Roh Kudus yang sedang lelah. Dan puji Bapak ya, bukan puji Bapak Yahweh juga sih. Kebetulan di tempat ini juga masih sedang pada lelah ya. Jadinya diingatkan lagi kepada kita semua, kepada anak-anak Tuhan di tempat ini, ayo. Ini darahnya 164.000 tahun yang sudah Tuhan bayar lunas kepada kita semua ya. Jangan karena ya Tuhan tahulah kita manusia pasti lelah, bisa lelah, saya juga bisa lelah ya. Tapi yang Tuhan kehendaki di balik kelelahan itu nanti kita akan belajar seperti 3 peristiwa yang dialami oleh para murid Yeshua ketika Yeshua mati ya, itu. Itu hal yang kedua Bapak Ibu ya. Tadi yang pertama tentang apa? Ajaran dari luar, yaitu musuh terbesar adalah diri sendiri. Yang kedua tentang cara perhitungan daripada bagaimana seberapa besar pengampunan darah daripada Tuhan Yeshua itu sendiri. Yang kedua. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir ya. Yang terakhir ini, kita sering diingatkan di tempat ini ya tentang bagaimana cara perhitungan kematian daripada Yeshua HaMashiach. Ya, Yeshua mati, yang akan dihitung itu, dan dia bangkit pada hari pertama pekan itu atau pada hari Minggu ya. Pada hari Minggu dia ketahuan bangkit oleh Maria pada pagi-pagi benar ya. Dan mungkin hanya 1% aja yang ada di Indonesia ya. Penyembah Yahweh yang ada di Indonesia mungkin hanya 1%, yaitu kita, yang diajarkan bahwa memang Yeshua mati itu kurang lebih di hari Kamis. Ya. Kenapa saya bilang mungkin hanya kita doang? Karena yang lain 99% itu mengikuti dedengkotnya yang mengajarkan nama Bapa Yahweh. Ya. Seperti misalkan gerbong kereta, dia akan ngikut terus ya. Si lokomotifnya di depan, gerbongnya yang kereta penumpangan di belakang cuma ngikut kemanapun ngikut ya. Tapi ntar kalau misalkan ya puji Bapak Yahweh ya, yang sekarang ini bukan ngomongin orang, cuman memang sedang ada goncangan Bapak Ibu ya. Sedang ada goncangan di tengah para penyembah Bapak Yahweh. Dan puji Bapak Yahweh, saya yakin dan percaya bahwa itu bukanlah hal yang kebetulan. Di situ Bapak Yahweh masih mau menyaring ya, menyaring umat pilihan Tuhan. Dan saya juga ya minggu-minggu ini Bapak Ibu. Minggu-minggu ini saya baru mendengar. Jadi ada memang seorang hamba Tuhan, dia terkenal sekali di Indonesia khususnya untuk mengajarkan tentang akhir zaman, dan khotbahnya ini disukai, digandrungi oleh para penyembah Yahweh. Kenapa? Karena pertama yaitu dia suka pakai nama Yahweh juga. Dia pakai nama Yeshua juga. Tetapi dia juga pakai A juga. Ya. Tapi ya itu karena merasa satu aliran, khususnya kemarin pada saat pandemi, wah pokoknya dia mengajarkan tentang hal-hal yang konspirasi itu, dan akhirnya disukai juga oleh para penyembah Yahweh karena merasa satu aliran. Tapi puji Bapa Yahweh sekarang mulai kelihatan ternyata menggunakan nama Yahweh dan Yeshua itu hanya sebagai dalam tanda kutip modus
Ya. Kenapa saya bilang modus? Di khotbahnya yang terakhir dia menyatakan bahwa Yahweh itu bukan nama. Karena banyak para komentator ya di YouTube yang minta, Bapak tolonglah. Bapak kan sudah mengajarkan sedemikian rupa sampai saat ini, tolong diperjelas. Bapak arahnya ke Yahweh atau ke A? Ya, ini kita disclaimer dulu Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya bilang A, Bapak Ibu tahu kan maksudnya sesembahan yang mana. Kalau saya bilang Y, itu adalah sesembahan kita yang dulu, yaitu sesembahan yang berasal dari Yunani. Ya. Jadi para komentator minta, Bapak tolong diperjelas. Dan kemarin ya baru minggu inilah ya diperjelas bahwa Yahweh itu bukan nama. Mau manggil Yeshua, mau manggil Ye, sama aja ya. Dan puji Bapak Yahweh di situ umat penyembah Bapak Yahweh mulai goyang lagi. Kenapa? Karena tidak seperti yang diajarkan kemarin, seperti ada kerup yang melihat ke loh batu. Tetapi seperti burung yang melihat kepada ajaran-ajaran manusia. Ya, dan puji Bapak Yahweh, ya kalau secara manusia saya mau ketawa, mau dalam hati rasain lo ya. Cuman saya sedang belajar tentang si Daud Bapak Ibu. Raja Daud sejahat-jahatnya Saul, dia masih tetap mengasihi Saul. Bahkan ketika Saul berusaha membunuh si Daud, si Daud itu sebenarnya punya kesempatan untuk membunuh si Saul ketika di dalam gua kalau nggak salah. Ketika di dalam gua, para pengikut Daud bilang, bunuh aja si Saul. Tetapi Daud tidak mau. Kenapa? Karena dia masih mengasihi Saul. Ya, jadi secara manusia sih pengennya ketawa, hihihihi, rasain loh. Tetapi saya belajar dari, kan kita kan akan diangkat kan Bapak Ibu sesuai dengan wahyu, kita akan dijadikan raja-raja dan imam. Nah sekarang saya belajar kepada yang gampang dilihat lah, yang gampang dipelajari, yang pernah kita pelajari yaitu Raja Daud. Ya, seburuk-buruknya yang dikatakan orang, mungkin dia dibilang sebagai musuh, tetapi Daud tidak mau. Ya, apalagi dia berusaha membunuh. Tidak ada dalam pikirannya si Daud. Ya, oleh karena itu, Bapak Ibu, ya itu saya belajar Bapak Ibu supaya apa? Hati saya tenang. Ya, kan tadi kan Yeshua bilang, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ya. Nah, puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu kembali nih ya. Jadi tentang cara perhitungan dari kematian Yeshua. Kita pernah belajar juga waktu itu Bapak Gembala pernah berikan pengajaran kurang lebih tahun 2021. Ada penonton juga yang kasih komen, mohon belajar lagi katanya gitu ya. Nah, puji Bapak Yahweh, di sini saya terus terang baru ya bisa terima cuman saya baru kebuka semua setelah saya pelajari sendiri dengan baik-baik ya. Setelah saya pelajari dengan baik-baik, kenapa? Beda. Saya menyampaikan seperti ini, diajarkan, kalau saya tidak baca lagi sendiri, kayaknya nggak masuk. Dan sekarang saya baru coba lagi gali-gali sendiri, dan saya sudah mempersiapkan, kan biasanya umat penyembah Yahweh gini, coba kasih lihat bahasa Ibraninya. Sekarang nanti saya akan kasih lihat Bapak Ibu ya. Jadi Yeshua itu tadi kan kita sudah
baca ya. Yeshua tadi dari si siapa? Si Maria ya, Maria Magdalena. Maria Magdalena dia yang ketemu dengan Yeshua pertama kali ya. Pada saat itu yaitu kapan? Pada hari pertama pekan itu. Pada hari pertama pekan itu berarti hari Minggu ya. Hari pertama adalah hari Minggu, katanya pagi sekali ya. Pagi sekali Yeshua ketahuan bangkit. Bukan ketahuan, terlihat oleh Maria Magdalena. Dan di sini kita juga akan melihat sebenarnya dasarnya dari Matius 12 ayat ke-40. Coba kita lihat. Matius 12 ayat 40. Supaya apa Bapak Ibu? Ya ini kita mungkin hanya 1% nih. Kita yang mengatakan bahwa ini hanyalah tafsiran Bapak Ibu ya. Ini hanyalah tafsiran dan ini tidak membuat kita pasti masuk surga. Ya, tetapi ini hanyalah sebagai pengetahuan bagi kita. Saya ulang lagi, sebab sebagaimana Yunus berada di dalam perut ikan seberapa lama? 3 hari dan 3 malam. Demikianlah anak manusia akan berada di dalam rahim bumi sebanyak berapa? 3 hari dan 3 malam. Ada yang aneh nggak Bapak Ibu? 3 hari, 3 malam. Ya. Kalau biasanya itu adalah istilah hari dan malam itu biasanya kita, misalkan saya mau menginap di hotel, berapa lama? 1 hari, 1 malam, ya. Tetapi sesungguhnya bukanlah 1 hari, itu adalah 2 hari karena harinya sudah berganti, ya. Sekarang kita lihat, 3 hari, 3 malam. Biasanya, ini saya nggak tahu ini kalau istilahnya dalam bahasa Indonesia ini apa, tapi ini adalah satu proses. Naik, turun, pagi, sore, keluar, masuk. Ini kok hari, malam. Kita lihat bahasa Inggrisnya. For as Jonas was 3 days and 3 nights. Kita masukin kantong dulu. Yunus 3 days, 3 nights. Kalau Yeshua, Son of Man juga 3 days, 3 nights. Ya. Kalau yang paham bahasa Inggris di sini sudah mulai ya 30% arahnya ke situ. 3 days, 3 nights. Ya, coba kita lihat. Ini kan katanya ini ya, si siapa? Yeshua dan juga Yunus. Nah, sekarang kita coba lihat aslinya. Yunus, kitab Yunus ayat 17. Yunus cuma 1 ya. Ya katanya kan 3 hari 3 malam. 3 days, 3 nights. Yunus 1 ayat 17. Maka Yahweh menentukan seekor ikan besar untuk menelan Yunus. Dan Yunus pun berada di dalam perut ikan berapa lama? Selama 3 hari 3 malam. Coba lihat bahasa Inggrisnya lagi. Tadi katanya 3 hari 3 malam. Sama. In the belly of the fish 3 days, 3 nights. Sama ya. Kita kantongin dulu. Days, night. Sekarang kita coba lihat Kejadian 1. Bahasa Indonesia aja. Kejadian 1 ayatnya yang ke-5.
Kejadian 1 ayat 5. Dan untuk terang Elohim menyebutnya siang. Untuk gelap dia menyebutnya malam. Kalau terang tadi namanya apa? Siang. Kalau malam jadinya kalau terang jadinya siang. Kalau gelap jadinya malam. Coba bahasa Inggrisnya. Ya, tadi untuk apa? Untuk terang namanya siang, untuk gelap namanya malam. And God called the light, ya, the light artinya apa? Kalau light artinya disebutnya apa? Ya, God, Yahweh called the light, Yahweh menyebut terang itu day. Oh, haleluya. And the darkness he called night. Sebenarnya bahasa Inggris sama aja sih. Good day, sir. Selamat siang, Pak. Cuman dalam Indonesia tidak mungkin menyebut 3 siang 3 malam, nggak populer. Ya. The light, terang, dia menyebutnya apa? Tadi bahasa Inggrisnya day. 3 days, 3 nights. Berarti bukan 3 hari 3 malam, tetapi 3 siang 3 malam. Oh enggak, di Indonesia itu harus hari dan malam. 3 hari 3 malam, enggak sepasang. Seperti tadi saya bilang, pasangannya pagi adalah sore. Kan restoran pagi sore. Kalau siang pasangannya malam. Kalau maju lah pasangannya mundur. Berarti 3 hari 3 malam itu bukan pasangan. Tetapi pasangannya adalah 3 siang 3 malam. Oh enggak, di Indonesia itu enggak terkenal. Coba buktikan pakai bahasa Ibrani. Wah. Menurut kalau dalam pola Ibrani, saya udah tahu orang-orang yang 99% itu akan berkata, menurut pola Ibrani, saya sudah siapkan pola Ibrani. Coba kita lihat yang Excel tadi. And God called the light day. Yang itu, Yom Hamim. Coba dibesarin. Dari kitab Yunus dulu, Yonah tadi, yang kanan. Days, Yamim, bahasa Ibrani. Days ya, Bapak Ibu kan tahu kalau bahasa Inggris, kalau child, jadinya apa? Kalau jamak, children. Ya, ini kan 3 days, berarti jamak. Yamim, ya 3 days. Karena dalam kitab Yunus tadi kan dikatakan jamak ya, 3 days. Tapi kalau hanya ini kalau dikatakan 3 siang. Tetapi kalau siang aja, coba kita lihat yang sebelah kiri. Dari kitab apa tadi Kejadian, siang adalah Yom. Siang Yamim. Ya. Jadi saya sudah mempersiapkan di sini kalau misalkan orang minta dalam bahasa Ibraninya seperti ini. Bapak Ibu tahu hari peniupan Nafiri, Yom Teruah. Hari Sabat, Yom Sabat. Tetapi sama seperti tadi dalam bahasa Inggris. Days bisa berarti siang, bisa berarti hari. Ya. Oleh karena itu di sini juga terjawab bahwa dalam firman Tuhan pun dalam bahasa Ibrani menggunakan Yom dan Yamim seperti siang dan juga siang-siang ya. Kalau misalkan selamat pagi, bahasa Ibraninya Boker Tov. Selamat malam, Laila Tov. Selamat siang, Yom Tov. Ya.
Selamat siang, Yom Tov. Berarti Yom yaitu day yang berarti juga siang. Ya. Jadi ngerti ya, bahwa 3 hari 3 malam itu bukan satu rangkaian proses. Tetapi rangkaian proses adalah 3 siang, 3 days atau yamim atau yom, dan juga dipasangkan dengan malam. Ya. Nanti ada lagi simulasinya lagi ya. Sekarang kita lihat Bapak Ibu ya, ke hari kematian. Coba ke tab hari kematian. Oke, coba dibesarin bagian atas. Ya. Oke, kecilin dikit. Kita sudah belajar tadi bahwa Yeshua akan berada di dalam perut bumi sebanyak bukan 3 hari ke 3 malam. Tetapi apa? 3 siang, 3 malam. Karena itu rangkaian proses. Ya, 3 siang, 3 malam. Ini ya, yang siang kita ambil kesepakatan dulu. Siang itu diambil dari jam 6 pagi sampai jam 18. Ya, beda dengan di Indonesia atau juga yang berlaku internasional. Oleh karena itu firman Tuhan katakan apa? Kalau kita marah, jangan biarkan sampai matahari terbenam. Karena apa? Karena setelah matahari terbenam sudah ganti hari. Ya, sudah ganti hari kan? Karena sudah di atas jam 18, sudah di atas matahari terbenam, sudah ganti hari. Oleh karena itu kalau kita marah, jangan sampai ganti hari, harus minta ampun saat itu juga ya. Jadi siang atau days itu dari jam 6 pagi sampai jam 18. Lalu malam dari jam 18 sampai jam 6 pagi ya. Seperti yang kita ketahui bahwa Yeshua mati jam 3 sore atau jam 15 ya. Kalau yang 99% menyatakan hari Rabu ya. Ini kita konsepnya 3 siang 3 malam, bukan 3 kali 24 jam ya. Kalau Yeshua mati di hari Rabu jam 15, siangnya ada berapa? Mulai dari sini. Hari Rabu siang, hari Kamis siang, hari Jumat siang, hari Sabtu siang. Ada berapa siang? 4. Sedangkan Yeshua ketahuan bangkit, terlihat bangkit pada hari pertama pagi benar. Ya, pagi benar ketika matahari masih gelap. Ketika masih gelap berarti bisa dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Pokoknya masih gelap ya. Sekarang kalau Yeshua tadi kan kalau Yeshua mati hari Rabu berarti gugur sudah. Katanya kan berarti hari Rabu siang, Kamis siang, Jumat siang, Sabtu siang sudah 4 siang. Malamnya berapa? 1 malam, 2 malam, 3 malam. Ya mungkinlah kalau mau dicocok-cocokin bisa lah. Ya di sini, tapi tetap 4 malam Bapak Ibu ya. 1 karena Yeshua bangkit, kelihatan bangkit di sini. Antara jam 00 sampai jam 6 pagi. Ya. Ketika hari pertama pekan itu ketika hari masih gelap, pagi masih gelap. Tetapi yang kita tahu bahwa Yeshua itu ada di dalam perut bumi sebanyak 3 siang, 3 malam. Kalau begitu yang 99% atau yang menyatakan hari Rabu itu tidak benar. Sesuai firman Tuhan ya. Kita lihat ininya aja ya, siang dan malamnya. Kita tidak melihat berapa jam. Ya, karena firman Tuhan hanya menyatakan 3 siang, 3 malam.
bukan menyatakan berapa jam, berapa jam, berapa jam. Nah, yang 1% yang kita pelajari di tempat ini, kita belajar bahwa Yesua mati di hari Kamis. Dari jam 15, Yesua mati. Hari Kamis siang, dari jam 15 sampai jam 18, walaupun itu 3 jam, bisa disebut siang. Firman Tuhan hanya menyatakan 3 siang, 3 malam. Saat hari Kamis siang, Jumat siang, Sabtu siang. 3 siang, 3 malam, dari jam 18 sampai jam 6, Kamis. Ini masuknya sudah hari Jumat Bapak Ibu ya. Di atas jam 18 sudah masuk hari Jumat, Jumat, Sabtu. Lalu dia ketahuan bangkit di sini. 3 malam, 3 siang, 3 malam. Itu penafsiran yang kata satu orang, kata kelompok 1%. Ya, di sini saya juga pasti mungkin banyak pertentangan di luar, tapi ya kita yang mau sesuai ikut firman Tuhan aja kan. Ya, firman Tuhan menyatakan 3 siang, 3 malam ya. Seperti yang tadi saya contohkan Bapak Ibu ya. Saya contohkan tadi kan, kita nyanyi apa tadi? Hari ini ku rasa bahagia. Coba saya nyanyi, Bapak Ibu tepuk tangan ya. Ini ya, saya nyanyi, Bapak Ibu tepuk tangan. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Sekarang Bapak Ibu nyanyi, saya tepuk tangan. Coba silakan. Tuhan Yesus. Sama nggak tepuk tangannya? Beda kenapa? Tadi kalau Bapak Ibu ikutin musik, kan musik duk tak, duk tak. Nah pas tak, saya tepuk tangan. Kalau Bapak Ibu tepuk tangan pas bukan di duk, bukan di tak, di tengah-tengah. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama. Nggak ikutin irama. Maksud nggak? Nangkep nggak? Ya. Saya hanya bertepuk tangan sesuai irama musik. Tak, duk, tak, duk, ini ku rasa bahagia. Itulah orang Indonesia. Menciptakan tepuk tangan sendiri. Tapi kalau Bapak Ibu lihat di konser-konser luar negeri, sesuai dengan irama musik. Oleh karena itu nggak heran menciptakan pengajaran sendiri. A dengan Yahweh itu sama. Ya. Menciptakan pengajaran sendiri, Y dengan Yeshua itu sama. Ya, padahal musik sudah jelas menyatakan duk tak, duk tak, duk tak. Pas taknya itu tepuk tangan supaya seirama dengan musik. Jangan ciptakan tepuk tangan sendiri. Ya. Nanti ketika kita setelah selesai khotbah kita praktekkan lagi. Pasti bingung. Saya bisa bilang 100% pasti bingung ikutin musik. Kenapa? Seperti orang penyembah A diajarkan Yahweh pasti bingung. Ya, pasti bingung. Karena konsepnya keselamatan itu bisa datang dari mana aja. Dari sejak saya lahir, KTP saya Kristen, orang tua saya Kristen, itu yang diajarkan dari dulu. Bukan konsepnya keselamatan berasal dari bangsa Yahudi. Ya, sesuai dengan kitab Yohanes 4 ayat 22. Baca deh. Yohanes 4 ayat 22. Orang tua saya mengajarkan dari dulu A dengan Y, bukan Yeshua dengan Yahweh. Ya. Coba kita lihat Yohanes 4 ayat 22.
Kamu menyembah ya, seperti saya bilang, dari dulu orang tua saya, gereja saya mengajarkan begini-begini. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Karena dari dulu hanya ikut-ikutan. YA, tidak dikenal. Tetapi kami menyembah apa yang telah kami kenal. Karena keselamatan itu berasal dari orang-orang Yahudi. Ya. Bukan orang Yahudinya yang menyelamatkan. Tetapi karena Yeshua adalah orang Yahudi, pengajaran Torah muncullah dari bangsa Yahudi, ya. Jadi ini Bapak Ibu ya. Oleh karena itu, tadi saya melakukan eksperimen sedikit Bapak Ibu ya, dan ternyata benar. Mungkin beberapa gereja besar di Indonesia juga begitu, tepuk tangannya begitu. Nggak tahu, nggak ngikutin irama musik. Ya, kalau misalkan ikutin irama musik, ya, tak, 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 semangat. Tapi kalau tak, 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 nggak jelas arahnya kemana. Ya, oleh karena itu ntar kita latihan Bapak Ibu ya. Pada saat itu para murid Yeshua yang sedang, bisa dibilang tanda kutip, sedang lelah. Mereka sedang lelah seperti lagunya Yuni Shara. Tiada lagi yang kuharapkan, tiada lagi yang kupikirkan. Karena dalam bayangan mereka Yeshua sudah mati. Ya, dalam bayangan mereka pada saat itu yang kita baca tadi Bapak Ibu ya, dari kitab Lukas maupun kitab Yohanes, dalam pikiran mereka Yeshua sudah mati, ya. Bahkan ketika dalam kitab Lukas tadi dalam perjalanan ke Emmaus, ya. Saya ulang lagi Lukas 24 ayat yang ke-13. Pada hari yang sama itu, dua orang dari antara mereka pergi ke sebuah desa yang bernama Emmaus yang jaraknya kira-kira 10 km dari Yerusalem. Ya. Itu karena tiada lagi harapan. Akhirnya apa? Malah pergi menjauh dari Yerusalem. Pergi menjauh dari keselamatan itu berasal dari orang-orang Yahudi. Bahwa keselamatan itu berasal dari Yahweh. Mulai pergi. Karena pikirannya seperti yang gembala tadi. Sama aja. Y dengan Yeshua. A dengan Yahweh. Ya. Kasihan saya seperti itu ya. Mengajarkan sih boleh, mengajarkan tentang apa? Tentang akhir zaman, saya akui, hebat banget nih orang. Tapi tentang tujuan hidupnya mau kemana setelah akhir zaman, nggak tahu. Ya, karena disebut antara A dengan Yahweh, Y dengan Yeshua itu sama ya. Perhatikan baik-baik bahwa nama itu adalah sebuah stempel. Ya, Bapak Ibu pernah sekolah TK, SD, SMP, ya, sekolah-sekolah pendidikan dasar lah. Stempelnya apa? Misalkan SDN Negeri 1, JES. Tetapi yang dicap SDN Negeri 1, JES. Berlaku enggak? Ya. Ketika sedang melamar pekerjaan, ini bukti nyata saya nih. Saya di akte kelahiran itu enggak ada Syautanya. Hanya Daniel Edward. Dan konsekuensinya sampai sekarang KTP saya harus sesuai dengan akte lahir tanpa Syauta. Hanya Daniel Edward. Ya. Itulah betapa pentingnya nama. Saya mau mengatakan Syauta itu nama keluarga saya. Oke, kamu pergi ke pengadilan. Urus semua di pengadilan, bikin surat bahwa nama lengkapmu Daniel Edward Syauta. Bukan hanya Daniel Edward, nanti diganti akte kelahirannya
nanti diganti semua surat nikah, surat kelulusan, surat ijazah-ijazah baru pakai Daniel Edward Syauta. Padahal Syauta itu adalah nama keluarga saya yang benar. Tetapi karena di akte lahir tanpa Syauta, semua harus ngikut, semua harus tunduk. Karena tidak diajarkan tentang nama Yahweh, yang diajarkan tentang A, tentang Y, semua gereja akhirnya tunduk. Ya, untuk mengubah nama itu menjadi ada Syautanya harus pergi ke pengadilan, harus dicap lagi yang benar, diganti semua, baru bisa Daniel Edward Syauta. Kalau mau masuk surganya Bapa Yahweh harus dicap lagi dengan nama yang benar. Tidak bisa dengan nama yang berasal dari Yunani, yang kata orang itu sama aja. Ya. Secara manusia mungkin kita bisa bilang sama. Tapi saya memiliki iman bahwa nama anak saya adalah Mary. Di Amerika pun namanya tetap Mary, di Indonesia namanya Mary. Bukan berarti nanti di Amerika namanya Mary, di Indonesia namanya jadi Maria. Ya. Oma ketawa. Ya, karena itu nama Oma, ya. Begitu juga dengan nama-nama yang lain, ya. Misalkan ada orang di sini namanya Eko. Ya, ketika di Jawa mungkin namanya Eko, di Jawa Barat, di Jawa Tengah. Tidak mungkin ketika dia ke Amerika namanya menjadi Mr. One. Artinya sama, Eko, One, hiji, lo apa lagi? Dalam bahasa-bahasa yang lain. Artinya sama, tetapi tetap yang berlaku adalah yang tertulis dari akte lahir. Akte lahirku, ya itulah namaku. Ya. Kalau mungkin pada saat itu Maria sudah ada waktu itu catatan sipil, Yeshua dibikin akte lahir namanya Yeshua. Bukan seperti sekarang, Ye atau juga yang lain-lain. Oh, sama aja. Tuhan tahulah isi hati saya. Wah, sok tahu, ya. Kamu bukan Tuhan tahu isi hatimu, tetapi kamu sok tahu Tuhan tahu isi hatimu. Ya. Bapa Yahweh tegas terhadap firman-Nya, ya. Oleh karena itu, pada saat itu para murid, ya, di sini dua orang, ya. Mereka malah menjauh dari Yerusalem, menjauh dari kebenaran, ya. Tadi, lalu ada lagi orang-orang yang seperti tadi, ya, seperti tadi yang tanpa harapan, lalu dari kitab Yohanes tadi, coba kita lihat nih yang seru nih, Yohanes 20 ayatnya yang ke 14 sampai 16 tadi. Yohanes 20 14, ya. Setelah mengatakan hal-hal itu, ia berpaling ke belakang. Nih mau pakai Maria atau pakai Mary? Dan setelah mengatakan hal-hal itu, Maria berpaling ke belakang dan melihat Yeshua sedang berdiri, ya. Jadi pada saat itu si Maria dia sedang mau datang ke makamnya Yeshua, tetapi makamnya kosong. Makamnya kosong, oleh karena itu timbullah perkataan seperti ini. Coba atas lagi, saya ulang lagi ayat 14 tadi. Setelah mengatakan hal-hal itu, ada percakapan. Ada percakapan antara Yeshua dengan Maria. Ia berpaling ke belakang. Maria nengok ke belakang. Melihat Yeshua sedang berdiri. Udah lihat, tapi dia tidak tahu bahwa itu adalah Yeshua. Nggak tahu, mungkin yang dilihat mungkin belum hanya separuh badan, atau mungkin karena saking sedihnya, ya. Tapi ya, yang pasti pada saat itu sedang ada kekalutan, sedang ada selubung dalam matanya, ya. Udah ngomong, udah berbicara, udah nengok,
tapi tidak tahu bahwa itu adalah Yeshua. Sudah diajari nama Yahweh, sudah dikasih tahu ini nama yang benar, yang berasal daripada bangsa Ibrani. Sudah lihat, sudah tahu bahwa Yeshua atau Yahweh itu adalah nama yang benar, tapi dia tidak tahu bahwa itu adalah Yeshua. Ya. Ini karena apa tadi? Capek. Ya. Tidak tahu bahwa Yeshua sedang ada di sana. Lalu ayat 15. Yeshua berkata kepadanya, masih dalam bahasa yang sopan. Hai wanita, mengapa engkau menangis? Ada ngobrol, cakap-cakap. Engkau itu mencari siapa? Karena mengira bahwa dia adalah tukang kebun. Ya. Mengira bahwa Yeshua dengan Y itu adalah Tuhan yang sama. Mengira bahwa A dengan Yahweh itu adalah Tuhan yang sama. Bahkan ini dikatakan Tuhan, dikatakan sebagai tukang kebun, hanya sebagai tukang kebun. Oh, nama Yahweh dilarang dipanggil, dilarang disebut. Intinya dilarang disebut, terbelakang. Yang boleh disebut hanya Y dan A. Ya, akhirnya hanya dianggap nama Yahweh, nama Yeshua itu hanya sebagai tukang kebun di belakang. Karena mengira bahwa dia adalah tukang kebun, ya. Maria berkata kepadanya, Tuan, udah gitu nyalahin lagi. Tuan, jika engkau telah membawa dia, katakanlah kepadaku, ya. Tuan, jika engkau telah membawa Yeshua, katakanlah kepadaku di manakah engkau telah meletakkan dia, Yeshua. Maka aku akan mengambil dia. Panas, Yeshua bilang. Ayat 16, Yeshua berkata kepadanya, hei Maria. Baru sadar. Manusia kan begitu. Sedang lelah, baru tegur, hei Maria. Oke, siap. Sabar Oma, walaupun namanya sama Maria ya. Yeshua berkata kepadanya, hai Maria. Sambil menoleh, maka dia berkata kepadanya, Rabi. Ya. Sudah diajarkan setelah mentok, setelah Bapak Yahweh tegur langsung, hey, sambil sebut nama, baru dia sadar, waduh ada yang manggil. Jangan sampai Tuhan menegur kita dengan cara seperti itu. Ya, kesempatan masih Tuhan berikan bagi kita. Ya, oleh karena itu, walaupun lelah, walaupun kita mungkin sekarang ya seperti tadi yang tentang cara perhitungan kematian Yeshua itu saya tadinya masih pikir-pikir Bapak Ibu ya. Tapi sekarang sudah mantap. Ya, oleh karena itu sekarang ketika kita boleh mengenal nama Bapa Yahweh dalam Yeshua Masiah, mantaplah. Ya, supaya jangan seperti si Maria. Sambil menoleh maka dia berkata kepadanya, Rabi, itulah yang disebut guru. Setelah senang, setelah happy, wahai Rabi, baru dia sadar bahwa itu adalah Yeshua. Setelah sadar ada pertolongan dari Bapa Yahweh, baru sadar, oke Tuhan terima kasih. Tetapi begitu lelah, selaput selubung ada di depan mata. Ya, kita sedang akan memperingati hari raya Pentakosta, sama seperti yang dialami oleh para murid. Sama seperti yang sedang dialami oleh para murid ya. Tadi kita baca lagi. Yohanes 21 ayat ke-1. Ini akibat yang tidak ada harapan, kelelahan pada saat itu. Matius 21 ayat 1. Yohanes 21 ayat 1. Sesudah hal-hal ini, Yeshua menampakkan dirinya lagi kepada para murid di tepi danau Tiberias. Dan beginilah dia menampakkan dirinya. Simon Petrus dan Thomas yang disebut Didimus dan Nathanael dari Kana Galilea dan anak-anak Zebedius dan dua orang lainnya dari antara para muridnya itu sedang ada bersama-sama. Ya, ada Yeshua di situ. Simon Petrus berkata kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Mereka berkata kepadanya, kami juga pergi bersamamu. Mereka keluar dan langsung naik ke dalam perahu
Dan pada malam itu mereka tidak menangkap apapun. Ada ibadah. Ada Yesua hadir di situ. Tuhan, aku pergi kerja dulu. Aku pergi menangkap ikan. Aku pergi ada pesta. Aku pergi ada resepsi. Tadi ada kesaksian. Pada malam itu mereka tidak menangkap apapun. Ya. Mau bersenang-senang. Ada Yesua hadir di situ, tapi tidak sadar. Akibatnya apa? Berusaha, berjeri lelah, siang, malam ya. Siang malam ya, bukan hari, malam. Karena satu rentetan. Siang, malam, pagi, sore, berusaha banting tulang, tidak menangkap apapun. Kenapa? Karena Yesua tadi si Maria, Yesua dianggap sebagai tukang kebun, dan di sini si Petrus dan para murid tidak menganggap Yesua. Tidak menganggap Yesua, malah pergi cari ikan. Ya, malah pergi cari ikan ya, cari hal-hal yang lain ya. Ya, disitulah Bapak Ibu ya. Oleh karena itu kita di pagi siang hari yang indah ini ya, Bapak Yahweh mengajarkan kepada kita, mantap-mantaplah kita mencari Bapak Yahweh. Ya, kedatangan Tuhan tadi sudah dinubuatkan kembali ya. Tidak lama lagi. Capnya dibenerin dulu Bapak Ibu. Capnya dibenerin, satu ayat terakhir. Matius 5 ayat ke-18. Ayat terakhir Bapak Ibu ya. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, ya, pasangan lagi nih. Siang malam, pagi sore, keluar masuk, ini pasangan lagi. Langit, pasangannya bumi ya. Sampai langit dan bumi berlalu, satu iota atau satu keraya pun dari Torah sekali-kali tidak akan lenyap sampai segala sesuatu terjadi. Saya suka dengan ayat ini karena di sini menyikapkan akan pribadi dari Yahweh itu sendiri ya. Bahasa Inggrisnya coba dari atas. For verily I say unto you, till heaven, bukan till heaven ya, and earth pass, one yot. Yot. Ya, kalau dalam bahasa ada yang lain, satu titik, satu koma, one yot. Yot he waw he. Ye ha we ha. Yot sin waw ayin. Ye shu wa. Depannya ada yot. One yot, satu yot pun tidak akan berlalu. Karena dalam yot itulah terkandung nama Yahweh, terkandung nama Yesua. Di dalam nama A, di dalam nama Y tidak mengandung yot. Sekali lagi, mungkin orang di luar berkata sama A dengan Y itu dengan Yahweh dengan Yesua. Tetapi di dalam nama A dan Y tidak ada yot. Yot adalah ini Bapak Ibu ya, yang depan ya. Paling kecil. Huruf Ibrani paling kecil ya, ini nih yang kayak koma di atas ini. Paling kecil tapi hasilnya besar. Kenapa hasilnya besar? Yot sin waw ayin. Yeshua artinya Yahweh Shua. Apakah itu Shua? Shua artinya dari Syafa. Apakah itu Syafa? Syafa artinya saving. Yeshua artinya Yahweh yang sedang menyelamatkan. Kalau Y nggak ada artinya. A, apalagi A nggak ada artinya. Yahweh, Yod He Waw He.
Yod, Yod adalah pribadi dari laki-laki. Yod. Tinggal HWH. Apakah itu HWH? Bapak Ibu ingat pasangannya Adam siapa? Hawa. What is Hawa means? Nafas kehidupan. Di dalam Yahweh ada nafas kehidupan. Tetapi di dalam A, nggak tahu. Di dalam Y, boten ngertos, nggak tahu. Tetapi di dalam Yeshua ada Yahweh saving, sedang menyelamatkan. Di dalam Yahweh adalah pribadi yang memberi nafas kehidupan. Haleluya, Bapak Yahweh memberkati kita semua.